I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang materi teropong, proyektor, lensa cekung dan lensa cembung. Jangan lupa pembahasan soal. Dan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahma Fitriantini. Saya Linda. Saya Nursipa. Saya Teh Fadilah. Saya Herlina. Dan ada Aca. Aca lagi. Teropong. Teleskop atau teropong adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat yang paling penting dalam pengamatan astronomi. Teropong bintang. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan satelit. Perbesaran sudut dan panjang teropong bintang memenuhi persamaan sebagai berikut. Yang pertama, ada untuk mata tidak berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan FAB per FAK dan D sama dengan FOB plus FOK. Dan yang kedua, untuk mata berakomodasi maksimum, rumusnya M sama dengan FOB per SOK dan D sama dengan FOB plus SOK. Ditinjau dari jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Contoh soal sebuah teropong bintang memiliki lensa objek dengan jarak fokus 150 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 30 cm. Teropong bintang tersebut dipakai untuk melihat benda-benda langit dengan mata tak berakomodasi. Tentukan pembesaran teropong anguler, teropong berturut-turut, dan panjang teropong. Diketahui FOB, fokus lensa objektif 150 cm, dan FOK, fokus lensa okuler 30 cm. Ditanya M dan D, M itu simbol dari pembesaran teropong anguler. Jadi FOB per FOK sama dengan 150 cm dibagi 25 cm hasilnya 5 kali. Dan D itu simbol dari panjang teropong. Jadi FOB plus FOK sama dengan 150 cm ditambah 25 cm sama dengan 175 cm. Jadi hasil dari pembesaran teropong anguler berturut-turut dan panjang teropong sama dengan 5 kali dan 175 cm. Di sini ada pembahasan tentang proyektor. Proyektor adalah produk teknologi ciptaan manusia yang menerapkan teknologi optik dalam pembentukan bayangan. Proyektor berfungsi untuk memperbesar dan penampilan bayangan yang nyata pada layar. Proyektor terdiri dari dua jenis, yaitu proyektor diaskop atau diaskop proyektor dan overhead proyektor atau OHP. Saya akan menjelaskan tentang proyektor. Proyektor dibagi menjadi dua, yaitu proyektor diaskop dan proyektor overhead. Yang pertama ada proyektor diaskop. Proyektor diaskop adalah alat untuk memproyeksikan gambar diapositif sehingga bayangan terbentuk nyata pada layar. Alat ini terdiri dari cermin cekung sebagai reflektor pemantul dan dua buah lensa cembung masing-masing sebagai kondensor membuat sinar sejajar dan sebagai proyektor memperbesar gambar bayangan. Pada proyektor di bioskop, titik pusat kelengkungan cermin berimpit dengan titik api lensa kondensor dan di titik itu dipasang lampu yang terang. Sinar yang dipancarkan lampu diubah oleh lensa kondensor menjadi berkas sinar sejajar yang tepat diarahkan ke benda positif. Benda tersebut merupakan benda untuk lensa proyektor yang menghasilkan bayangan nyata terbalik, diperbesar, dan terletak di layar. Di perbesaran hanya terjadi oleh lensa proyektor sehingga terlihat seperti pada gambar berikut. Pembentukan bayangan pada proyektor ada rumusnya, yaitu M sama dengan FI per SO. Di bioskop, gambar diapositif disambung dengan perubahan gerak. Akibatnya bayangan pada layar tampak hidup. Kesan hidup ini akibat bayangan iring, yaitu kesan yang diterima retina, kemudian disimpan kira-kira 0,05 detik setelah bayangan itu hilang. Dan sebelum kesan bayangan pertama hilang, bayangan kedua telah mengikutinya. Begitu seterusnya. Akibatnya, kesan terhadap kedua bayangan menjadi satu. Dan yang kedua ada proyektor overhead. Proyektor overhead adalah alat untuk memproyeksikan benda tembus cahaya. Cara kerja overhead seperti diaskop. Alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa itu lensa cekung? Lensa cekung merupakan lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung adalah bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan sinar konvergen, lensa cekung memiliki sifat memancarkan atau menyebarkan sinar divergen. Adapun bagian-bagian lensa cekung diilustrasikan pada gambar berikut. Adapun sifat bayangan pada bentuk lensa cekung adalah sebagai berikut. Maya tegak diperkecil, terletak di depan lensa, yaitu di antara titik pusat optik dan titik fokus aktif. Jarak bayangan lebih kecil daripada jarak benda. Jarak bayangan selalu bernilai negatif. Rumus-rumus pada lensa cekung. Pada lensa cekung, hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut, bisa dilihat di PDF ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah ada jarak fokus pada lensa cekung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan letak titik fokus aktif pada lensa cekung terletak di depan lensa. Untuk benda nyata di depan lensa cekung selalu terbentuk bayangan maya, jadi nilai jarak bayangan pada lensa cekung selalu bernilai negatif. Sementara perbesaran bayangan dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda atau jarak bayangan dengan jarak benda yang dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat di PDF. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar cahaya. Kemampuan ini disebut kekuatan lensa. Semakin kecil jarak fokus lensa, semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Kekuatan lensa cekung dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per 1 per F. Keterangannya adalah P kekuatan lensa, dioptri sama dengan D, F jarak fokus dari hukum M. Apa itu lensa cembung? Lensa
cembung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasanya mengumpul. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Adapun bagian-bagian lensa cembung ditunjukkan pada gambar berikut, bisa dilihat di PDF. Sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tergantung pada letak benda. Sebuah objek diletakkan di depan sebuah lensa cembung akan memiliki bayangan dengan sifat tertentu. Berikut ini adalah daftar posisi benda sifat bayangan yang terletak pada letak bayangan pada peristiwa pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bisa dilihat di PDF. Berdasarkan tabel di samping, maka dapat kita menyimpulkan beberapa hal mengenai sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, yaitu sebagai berikut. Semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Rumus pada lensa cembung yaitu hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan akan menghasilkan jarak fokus. Hubungan tersebut secara sistematis dapat tulis sebagai berikut, bisa dilihat di PDF. Oke, pada lensa cembung makin kecil jarak titik fokusnya, makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara sistematis kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat di PDF. Sedangkan rumus untuk membentuk nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan pada lensa cembung secara sistematis dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Nomor ruang benda plus nomor ruang. Oke, lanjut kita bahas ke contoh soal. Di sini ada contoh soal cekung. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 4 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, pembesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Untuk membahas contoh soalnya, nanti saya akan langsung tulis di video. Jarak bayangan 1,3 meter di depan lensa, pembesarannya 0,3325 kali, dan tinggi bayangannya adalah 0,3325 cm dengan sifat bayangan. Di sini diketahui H sama dengan 1 cm, F 2 cm, dan S 4 cm. Yang ditanya itu S aksen, M, dan H aksen, dan sifat bayangan. Langsung ke jawabannya. Rumusnya itu 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per min 2 dikurang 1 per 4, min 2 dikurang 1 per 4, min 2 dikurang 1 sama dengan min 3 per 4. Lanjut, S aksen sama dengan 4 per min 3 sama dengan 1,33 cm. M sama dengan S aksen per S sama dengan 1,33 per 4. Ibu, ini kelebihan, dia nulisnya sama dengan hasil dari 1,33 per 4 yaitu 0,3325 kali. Lanjut, M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Itu rumusnya, masukin 1,33 per 4 sama dengan H aksen per 1. H aksen sama dengan 0,3325 cm. Sehingga jarak bayangan 1,33 meter di depan lensa, pembesarannya 0,3325 kali, dan tinggi bayangannya adalah 0,3325 cm dengan sifat bayangan maya tegak dan diperkecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.